Halo Sobat Jas Merah, berjumpa lagi dengan saya Arep Pasinaga, your personal history teacher. Sobat Jas Merah, dalam video kali ini kita akan ngebahas mengenai awal mula penjajahan Jepang di Indonesia. Jepang yang dulu menjajah Indonesia sangat berbeda dengan Jepang sebelum itu. Awalnya Jepang adalah negara yang berbentuk kekaisaran dan menutup diri dari luar. Kebijakan menutup diri atau politik isolasi ini disebut dengan kebijakan Sakoku. Kebijakan ini diterapkan pada masa kepemimpinan Shogun Tokugawa Iemitsu tahun 1633 sampai 1854. Kebijakan ini melarang orang Jepang pergi ke luar negeri, sekaligus membatasi bahkan melarang orang luar untuk masuk ke Jepang. Kebijakan ini bertujuan untuk menghentikan masuknya pengaruh Eropa ke dalam Jepang. Kebijakan ini kemudian berakhir tahun 1854 setelah Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat memaksa Jepang membuka hubungan diplomatiknya dengan ancaman perang apabila Jepang tidak menyetujuinya. Hal ini kemudian berdampak positif kepada Jepang. Jepang tumbuh menjadi negara industri yang maju. Namun sayangnya bahan baku dan bahan tambang di Jepang tidak mencukupi kebutuhan perindustriannya. Mata Jepang akhirnya tertuju kepada kawasan Asia, terutama Asia Tenggara yang pada waktu itu dijajah oleh negara-negara Eropa. Inggris menguasai Burma atau Myanmar, kemudian Malaysia, dan Borneo atau Kalimantan. Prancis menguasai Indochina, yakni kawasan Kamboja, Laos, dan Vietnam. Spanyol menguasai Filipina, dan Belanda menguasai Indonesia. Jepang menginginkan negara-negara tersebut untuk menyokong perindustriannya. Maka untuk itu Jepang perlu merebutnya dari tangan bangsa Eropa. Apa alasan Jepang begitu percaya diri dapat mengalahkan bangsa Eropa? Bangsa Jepang hidup dengan sebuah kepercayaan yang disebut dengan Shinto. Ini adalah sebuah agama atau kepercayaan asli bangsa Jepang. Dalam agama ini ada sebuah doktrin atau ajaran yang disebut dengan Hakko Ichiyo. Doktrin ini bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia sesuai dengan semangat agung pendirian negara, yakni 8 penjuru dunia di bawah satu atap sebagai kebijakan nasional Kekaisaran Jepang. Dan sebagai langkah awal, pertama, menjadikan Kekaisaran Jepang sebagai inti persatuan yang kuat antara Jepang, Manchuria, Tiongkok untuk fondasi pendirian tatanan baru Asia Timur Raya. Singkatnya, Hakko Ichiyo menginginkan agar seluruh wilayah Asia sebagai satu kesatuan di bawah pemerintahan bangsa Jepang. Doktrin inilah yang mendorong baik pemimpin maupun angkatan bersenjata Jepang memiliki semangat yang luar biasa untuk ikut berperang menguasai daerah-daerah Asia. Ditambah dengan adanya budaya berperang samurai yang diwujudkan dengan aksi militer seperti kamikaze, dan seppuku yang membuat musuh ketar-ketir. Inilah yang mendorong negara kecil di bagian paling timur Asia ini memiliki kepercayaan diri yang luar biasa untuk ikut berperang melawan negara-negara besar, yakni negara Eropa. Pada tahun 1939, Perang Dunia yang Kedua meletus di Eropa antara pihak sentral melawan pihak sekutu. Pihak sentral atau poros awalnya terdiri dari Jerman dan Italia, sementara pihak sekutu terdiri dari Uni Soviet, Inggris Raya, dan Amerika Serikat, serta negara-negara Eropa lainnya. Jepang melihat ini sebagai kesempatan yang baik untuk menguasai Asia
yang saat itu dikuasai oleh Eropa. Karena Inggris dan negara-negara Eropa lainnya yang menguasai Asia ada di pihak sekutu, maka Jepang memilih bergabung dengan pihak sentral atau poros bersama dengan Italia dan Jerman. Keikutsertaan Jepang dalam Perang Dunia Kedua atau Jepang menyebutnya dengan Perang Asia Timur Raya dimulai pada hari Minggu pagi tanggal 7 Desember tahun 1941. Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Kepulauan Hawaii, Pearl Harbor. Penyeruan ini kemudian menjadi tanda dimulainya Perang Dunia Kedua di kawasan Asia dengan Jepang sebagai negara anggota poros. Penyerbuan ini kemudian menjadi tanda dimulainya Perang Dunia yang Kedua di kawasan Asia dengan Jepang sebagai negara anggota poros. Penyerbuan Pearl Harbor kemudian menyebar dengan cepat ke berbagai daerah di Asia. Satu persatu daerah Asia Tenggara jatuh ke tangan Jepang, termasuk Indonesia. Jepang mendarat pertama kali di Indonesia pada tanggal 11 Januari tahun 1942, tepatnya di Tarakan, Pulau Kalimantan. Mengapa Kalimantan? Karena satu-satunya alasan Jepang ingin menguasai Asia Tenggara, termasuk Indonesia, adalah untuk mendapatkan sumber daya menyokong kebutuhan industri, terutama industri perang. Itulah mengapa Kalimantan menjadi daerah pertama yang ingin mereka kuasai. Kalimantan memang terkenal dengan banyak hasil alam, termasuk minyak bumi yang dapat ditambang. Cengkraman kekuasaan Belanda yang sudah bertahan selama ratusan tahun di Indonesia musnah hanya dalam hitungan bulan. Tentara Belanda tidak bisa bertahan melawan Jepang. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Belanda menandatangani Perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Nah, ada yang unik ketika bangsa Jepang sudah menguasai Indonesia. Bangsa kita awalnya menerima bangsa Jepang dengan sangat baik. Kita bahkan bersorak Banzai, yang secara literal berarti 10.000 tahun, yang menunjukkan harapan dan doa kita agar Jepang tetap bertahan selama-lamanya. Bangsa kita mengira bahwa bangsa Jepang datang untuk membebaskan bangsa kita dari penjajahan bangsa Eropa. Ini sebenarnya tidak aneh mengingat Jepang datang membawa janji kemerdekaan sehingga bangsa kita mendukung pendudukan Jepang di Indonesia. Sebenarnya Jepang menyebarkan desas-desus kemerdekaan ini semata-mata untuk memprovokasi orang Asia untuk melawan bangsa Eropa yang menjajahnya, sehingga Jepang dapat lebih mudah menguasai wilayah Asia. Sejak ditandatanganinya Perjanjian Kalijati itulah secara resmi Indonesia ada di bawah pendudukan Jepang. Pendudukan ini walaupun cukup singkat dibandingkan Belanda, namun kerugian yang dialami bangsa kita jauh lebih besar. Mulai dari kerja paksa atau romusa, kelaparan dan kemiskinan hebat akibat kebijakan penyerahan hasil panen padi sepenuhnya kepada tentara Jepang, hingga Jugun Ianfu, wanita Indonesia yang dipaksa menjadi pelayan tentara Jepang.
Lantas bagaimana proses penjajahan itu berlangsung? Apa akibatnya bagi bangsa kita? Dan bagaimana bangsa kita menyikapi penjajahan Jepang tersebut? Mari kita bahas.